Kalau ada yang mengatakan tuntutan rakyat sudah dipenuhi atau belum, jawabannya belum. Kenapa? Ada beberapa hal atau faktor gua bisa mengatakan tuntutan rakyat atau tuntutan kita pada beberapa hari kemarin, demo aksi demonstrasi di hari-hari kemarin itu sama sekali belum dipenuhi oleh pemerintah. Salah satunya memang terkait aparat penegak hukum. Masalah di kita ini salah satunya selain daripada korupsi, yaitu aparat penegak hukum yang memang sewenang-wenang ataupun tidak sesuai dengan yang seharusnya mereka jalani. Banyak rakyat yang menuntut untuk reformasi Polri, copot Kapolri Listio Sigit, tapi hari ini tanggal 8 September kenyataannya bukan Kapolri yang dicopot, tapi ada beberapa menteri yang dicopot, salah satunya Budi Gunawan, terus Sri Mulyani. Budi Gunawan sebagai Menko Polhukam, kurang tahu mereka Budi Gunawan ini melakukan apa gitu ya sehingga bisa diresapel, padahal nggak ada tuntutan untuk resapel Menko Polhukam. Bisa jadi ada beberapa faktor ya, karena kecenderungan politik atau dan lain sebagainya. Karena memang Budi Gunawan ini non partai gitu, tapi berafiliasi salah satunya katanya dengan PDIP Perjuangan. Terus yang kedua, Sri Mulyani. Sri Mulyani identik dengan orang bawaannya Joko Widodo. Ada yang mengatakan Sri Mulyani diresapel ini salah satu pertanda bahwa geng Solo dan geng Prabowo itu sudah ada mulai keretakan. Terus salah satunya juga itu Budi siapa ya namanya? Budi Ari. Budi Ari ini salah satu menteri di bidang koperasi. Ada yang mengatakan kenapa Budi Ari ini di reshuffle selain daripada bagian orangnya Jokowi atau bawaannya Jokowi atau geng Solo, bisa dikatakan geng Solo. Budi Ari ini ya permasalahannya terkait waktu di zaman periode Jokowi dia menjabat Menkominfo. Ada beberapa persoalan yang salah satunya judi online yang belum selesai sampai sekarang. Gak tahu kasusnya sudah nyampe mana atau memang ditutup kasusnya. Tapi banyak yang menyarankan untuk Budi Ari ini diperiksa dan dicopot sebagai menteri, dan pada akhirnya sekarang dicopot. Beberapa hal dan ada beberapa menteri tadi yang dicopot, dan ada beberapa menteri juga yang menggantikan menteri-menteri yang tadi. Tapi tidak dengan Kapolri, itu Listio Sigit masih menjabat dan masih tadi ada di istana dengan dengan Jenderal TNI, yaitu tentang masalah tadi terkait pelantikan beberapa menteri. Kenapa memang yang di reshuffle itu tidak sesuai dugaan gitu, tidak sesuai prediksi ataupun tidak sesuai dengan mungkin prediksi masyarakat atau prediksi kita semua gitu. Kenapa Menko Polhukam di reshuffle? Kenapa terus Sri Mulyani di reshuffle? Terus kenapa juga ada salah satunya itu menteri atau wamen gitu ya, yang dari PKB kalau nggak salah, menteri pekerja migran gitu kalau nggak salah, itu di reshuffle juga. Kenapa gitu? Tapi banyak menteri yang bermasalah itu nggak di reshuffle gitu. Salah satunya yang cukup bermasalah di menteri itu salah satunya Giring Niji gitu. Itu apa gitu kerja dia ini, pas waktu di DPR dia malah nyanyi gitu kan. Terus sekarang dia masih belum diresapel dan masih duduk santai dan duduk nyaman gitu karena tidak ada rakyat yang menyinggung ke arah beliau. Terus yang selanjutnya, ketika misalkan kita menganggap bahwa ini sudah dipenuhi atau belum tuntutan rakyat, satu kali lagi jawabannya sama sekali belum dipenuhi tuntutan rakyat ini. Tapi terkait ada beberapa tadi hal-hal yang memang diresapel, kemungkinan ataupun bisa dikatakan bisa dikatakan konspirasinya
beberapa menteri yang diresapel itu terhubung dengan koneksi dan terkoneksi dengan geng-geng Solo gitu. Salah satunya. Yang keduanya, ya memang sudah tidak kuat lagi dan tidak ada, kalau dalam istilah organisasi gitu ya atau politik, tidak ada lagi garantor yang menguatkan beliau gitu. Tidak ada lagi garantor yang menguatkan mereka sehingga mereka tetap terus menjabat gitu. Sehingga pada akhirnya presiden memutuskan ya udah untuk pada akhirnya meresapel beberapa menteri yang memang sudah tidak kuat lagi dalam faktor-faktor pendukung, faktor-faktor politik dan yang lainnya gitu. Ada beberapa hal yang memang perlu kita cermati lagi ke depannya, perlu kita sikapi lagi ke depannya dengan beberapa hal itu. Salah satunya yang kita tuntut saat ini adalah reformasi Polri dan copot Kapolri Listio Sigit. Kenapa harus reformasi Polri? Karena salah satunya yang memang bersinggungan dengan masyarakat yaitu aparat penegak hukum, salah satunya polisi. Polisi ini di jalanan ada, di masyarakat ada, di sektor kecamatan ada, di sektor kota kabupaten ada. Seringkali kita berjumpa dengan polisi, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Polisi yang menjadi ramah, polisi yang memang dekat dengan masyarakat. Tapi kenyataannya polisi hari ini hadir dengan polisi yang menakutkan, polisi yang memang ingin ditakuti oleh masyarakat. Maka dari itu, satu dari tuntutan yang memang belum terpenuhi, salah satunya adalah reformasi Polri dan copot Kapolri Listio Sigit. Sekian dari saya. Jika ada komentar dari kalian tentang masalah isu-isu yang harus kita bahas, coba sertakan di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.